boleh Ane tanya satu pertanyaan, Islam itu masuk ke Aceh itu melalui apa? Ada yang tahu nggak? Ada. Dari mana coba? Islam itu masuk dari Madinah. Dari Madinah. Ada pendapat ahli, ini saya jelaskan biar Siapa yang bawa Islam? Yang bawa Islam ke Aceh siapa maksudnya gitu? Kok bisa gitu masuk ke Aceh gitu? ke Aceh. Badi. Begini Bang. Iya gimana? Islam masuk di Indonesia itu. Begini Bang. Di Aceh. Karena kami ini kan orang Aceh juga. Ya, saya orang Aceh Bang. Saya dari Kerajaan Trumon Bang. Saya kerajaan. bukan Bang. Kami Kerajaan Trumon itu Bang berkolaborasi 3 kerajaan itu. Kerajaan Trumon, Kerajaan Singkil, Kerajaan Barus. Islam masuk ke Nusantara ini melalui daerah kami. Kenapa Bang gitu Bang? Nah, ini saya nyatakan. Mereka itu mencari kapur barus, minyak krueng, minyak nilam, itu mengambil daerah kami. Gambir. Itu penghasilan daerah kami, itulah dibawa ke sana. Dari mula itulah Islam masuk daerah kami. Makanya di Barus tuh titik 0 Islam Nusantara. Gitu dia Bang. Oke, baik ya. Silakan. Bang kami ni yang hana mupum ni im gede bani apra hana mupum jam. Tidak ada seorang ahli sejarah pun yang mengatakan bahwa Islam itu masuk di Trumon atau di Barus. Selain pada komunitas kerajaan pertama Islam dipercaya dengan Tuan. Dengarkan dulu saya ngomong sedikit aja gitu ya. Jangan salah paham. Karena kalau kita bilang masuk ke Aceh, dibawa sama sini-sini, itu semua yang dikatakan oleh Rasul itu kita nafikan. Ya, asbab masuknya Islam ke Indonesia kemanapun, yaitu asbab daripada dakwah Rasulullah, dakwah para sahabat radhiyallahu anhum. Ada 124.000 sahabat radhiyallahu anhum, cuman 10.000 saja makamnya yang ada di Mekah dan Madinah. Lainnya semua bertaburan di atas muka bumi untuk menyampaikan agama. Asbab sahabat inilah kita ketahui agama ini, bukan ahbab si fulan ngambil ini, ngambil itu enggak. Ya. Ini murni ini daripada Rasulullah. Rasulullah menganjurkan, coba deh baca sejarah lagi ya tentang Rasulullah ketika. Datanya di mana? Di kitab apa coba? Saya ini nggak mengerti arah pembicaraan jenengan itu kemana? Apa? Data otentiknya dan Anda pergi di kuburan tangga 1000 di Barus. Itu di situ menyatakan di situ menyatakan bahwa ada kuburan para Habib di Barus di tangga 1000 itu ada buktinya itu. Di 23 Hijriah itu. Itu Bang. Iya, benar. Bentar kita lurus. Iya, bentar kita luruskan dulu. Ini ada yang nanya maksudnya apa kan gitu. Ya, pertanyaan ini seperti apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Yang pertama sekali Ane ingin sampaikan ini. Yang pertama Ane tanyakan tadi, itu asbab apa sebenarnya Islam masuk ke Aceh pertama sekali, kemudian baru ke Nusantara gitu ya. Itu bukan asbab ada orang cari ini cari itu. Yang kita ingin katakan bahwa ini asbab dakwah daripada para sahabat. Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dulunya ya, Rasulullah itu memerintahkan dakwah, menyampaikan agama kemana saja, mau ke Cina kah, mau ke Afrika kah, ke Asia Timur kah, Asia Barat kah. Itu para sahabat dulunya menyampaikan dakwah, sehingga kita tahu Bang itu Handa, mungkin kalau menceritakan sesuatu harus ada bukti otentik berupa kitab. Jangan asumsi. Halo. Anda dari mana mengatakan sahabat-sahabat yang datang ke Indonesia Nusantara ini kitabnya? Asal jangan dibilang Pahlawi yang datang. Itu yang Di sini maksudnya, saya menginformasikan ya, di Jawa. Ya, saya udah paham tentang jarak Batu. Oke. Di Jawa, makam yang dialawikan. Perlu abang-abang ketahui, di Jawa itu ada makam-makam yang awalnya itu orang pribumi itu dibaalawikan karena mereka masyhur. Begitu Bang. Oke. Bang harus tahu itu. Oke, stop dulu.
sekarang Bang Adifa, kami percaya bahwa Adifa adalah pengkaji sejarah dan dia banyak sedikit tahunya tentang apa itu sejarah di Aceh. Jadi kita bagi ruang untuk Bang Adifa untuk menjelaskan sebab dia belum habis menjelaskan tadi. Silakan Bang Adifa. Semua ahli sejarah dunia dan Indonesia itu sepakat Islam di Nusantara itu masuk melalui Aceh. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa ada pertama di Perlak, cuma belum menjadi sebuah kerajaan besar yang dibawa oleh para zuriat Nabi. Said Maulana Abdul Aziz, tapi bukan Ba'alawi. Itu yang harus saya jenengan camkan. Kemudian ada satu lagi pendapat Islam itu masuk ke Samudra Pasai dengan berislamnya Raja Samudra Pasai, Merah Selu, Malikul Soleh. Kapan datangnya? Di dalam hikayat Raja-Raja Pasai ada dijelaskan. Itu berbarengan ketika Rasulullah mengutuskan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina. Makamnya Sa'ad Abi Waqqas itu di Cina. Nah, sebagian golongan di bawah Nakhoda Khalifah Ismail, Nakhoda Khalifah kemudian membentuk sebuah kerajaan di Bandar Khalifah di Perla. Nah, di antara 70 orang itu ada yang balik lagi ke Arab, ada yang tidak. Nah, termasuk yang tidak balik itu dari Nakhoda Ismail itu, kemudian Said Abdul Aziz itu, kemudian mawin dengan pribumi, sehingga terjadilah kerajaan Samudra Perla. Dan pada tahun ketika didirikan kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Perla itu disatukan. Makanya jadinya kerajaan diberi nama kerajaan Samudra Pasai. Raja Islam pertama itu Malikus Saleh. Semua ahli sejarah itu sepakat, tidak ada lagi Kedehu Barus. Barus itu kemarin itu dinobatkan sebagai pusat peradaban, kan sebagai kerajaan. Jangan Anda lihat di situ ada makam Syekh Rakunuddin. Itu dibaca oleh Geuliud, peneliti dari itu salah. Tahunnya salah. Itu ada makam panjang sekali. Nah, tetapi itu tidak masalah karena yang Jokowi nobatkan di sana adalah nol peradaban, nol sebagai Islam, berbeda dengan di pesisir Aceh Utara sebagai monumen monumen Islam Asia Tenggara. Itu lebih kuat. Itu yang harus dipahami ya Jawa dan semua ahli sejarah termasuk Hamka, termasuk Azwar di Asra kalau di Indonesia, kecuali Seno Ogronyo mengatakan Islam masuk ke Aceh itu melalui Gujarat, tetapi dibantah oleh peneliti kita termasuk Ambari, termasuk Hamka. Islam masuk ke Aceh itu ke Nusantara, jangan saya bilang ke Aceh nanti sok-sok kali Aceh, masuk ke Nusantara itu melalui langsung dari Madinah. Pendapat yang Syekh Abdul Rauf Hamzah Mansuri itu orang mana? Saya tanya dulu Bang Adi. Syekh Abdul Rauf dan Hamzah Mansuri itu orang mana? Karena berdasarkan itu berarti duluan kita maju Islam di sini di barat selatan, maka Syekh Hamzah Mansuri dan Syekh Abdul Rauf itu dari Singkil itu Bang. Cibi penjelasan ini Linda yang itu abad 16, abad 17. Syekh Abdul Rauf abad 16. Enggak ada urusan, itu Islam udah berkembang, udah jadi negara besar, udah berdiri kerajaan Aceh Darussalam. Yang kita bicarakan ini yang masuk Islam pertama itu kerajaan Perla dan kerajaan Samudra Pasai. Di sana pernah memerintah 15 sultan dari Sultan Malikus Saleh sampai Sultan Zainal Abidin. 20 sultan yang memerintah Benana Depu. Baru berdiri kerajaan Aceh. Yang itu Abdul Rauf Mansuri itu di kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh oleh Ali Muhayyad Shah. Jadi banyak klong ju Benana Depu dan kan apa tetap gop. Konnya Jino menyambut peradaban Islam di Pon Tamong di Indonesia Samudra Pasai atau di Papi. Mungkin kena ilmu anji, tapi pada kenyataan anji, Syekh Abdul Rauf itu yang mengartikan Islam, menerjemahkan Islam dalam bahasa Melayu seorang
Syekh Rauf dari kerajaan Singkil, kerajaan Rumon dan kerajaan Barus. Ngan kayak tadi Bang. Hai game aku pegang abang kata dengar pitan. Abdul Rauf itu abad 16 yang menerjemahkan terjemahan Muzaid bahasa Quran ke dalam bahasa Melayu. Itu abad 16. Orang Islam sudah mesti pergi, sudah beliak. Udah dibawa ke Ternate Islam, udah di Jawa, udah Islam semua. Tahun itu Islam tahun 15 sudah didirikan kerajaan Demak. 1511 baru runtuh Malaka. Kamu ni cerita abad 16. Abad 16 itu tak ada lagi kafir di Aceh. Sudah Islam. Saya ada buka apa? Bocah buka haju barang gelarok tu. Coba teman-teman cari informasi tentang pemalsuan makam. Di YouTube itu banyak. Coba ketik aja pemalsuan makam di Jawa itu banyak sekali terjadi. Terima kasih. Betul, itu kan terkait dengan diba'alawikan, Bang. Tetapi ketika bicara zuriat Rasul, di Aceh itu jauh-jauh hari itu ada zuriat Rasul. Seperti saya bilang tadi di Perlah. Maka ada yang dibilang di Perlah itu ada dua paham, Bang. Ada yang jadi Syiah. Dalam dulu Syiah sebagai pengikut Ali, pengikut Sayyidina Ali. Itu abad ke-8, abad ke-9, abad ke-8 sudah masuk ke Aceh. Begitu Bang. Kalau berbicara kepada Barus itu dari Fir'aun aja udah datang Fir'aun untuk mengambil kapur Barus. Maka dia kamfer di dalam Al-Quran itu merujuk kepada Barus. Itu jangankan zaman Islam karena perdagangan, zaman Fir'aun, zaman Nabi Sulaiman itu udah datang ke Pulau Ruja. Dulu bukan Pulau Ruja, Agria dibilang. Pulau Emas tempat diambilnya kamfer di Barus, kapur Barus. Nah itu mumi Fir'aun aja di balsem dengan kapur Barus. Apakah lebih duluan Fir'aun ke sana? Kan enggak gitu. Enggak begitu Bang Jaminang. Jadi ketika berbicara nih apakah awal daripada Hamzah Pansuri, awal daripada ini ya. Hamzah Pansuri itu abad berapa? Orang Islam udah bertabu bijih. Sudah melahirkan raja-raja di mana-mana yang Islam. Benar jadi ada timeline ketika Anda berbicara sejarah itu ada timelinenya. Kapan di sana? Bang, kita tarik benang merah lah. Kenapa itu saya sampaikan Barus? Berarti dari sistem perdagangan lah terbawa para khalifah yang ada di negeri di Arab itu terbawa mereka untuk berdagang di daerah kita dari Jazirah sana. Makanya terbentuk karena di Barus itu dulunya adalah agama mereka agama anismisme. Mereka itu berebut barang, berebut kapur Barus, berebut kambing. Sehingga Barus itu dicaplok jadi sebuah kapur Barus ya. Bukan sebagai suatu seperti yang kerajaan Aceh bukan. Kita sebagai kerajaan kecil. Nyol bekal ya Bang. Itu bukan. Itu kan Darussalam bukan. Raja Barus pertama. Siapa Raja Barus pertama? Raja Islam Barus pertama siapa? Kalau tahu. Tahu. Kalau pegang Bang, bahwa yang mendirikan kerajaan Islam yang di Baru, di Singkil, di Tromong kan kalau pegang Habib Abdul Jabbar. Kalau pegang apa Bang? Ngan, Jabbarnya dapat 7 dah lahiri. Iji awak dari Banda Aceh, ijak gede ya pula ada. Kita pernah ada sejarah boleh bupah le, baru apa ada awak kena hukum. Dan salah Bang pegang Bang adun lu. Yang pegang labai dapanyan. Anu je kemudian Raja Batar, Raja Bujang, yang juga Raja Singkil itu, Raja Amaris. Salahnya Bang pegang Bang. Keluarga aku kuduri yang keluarga je dapanya. Lebih dapat itu. Mana saya di awak mukim 22 terus. Diperintahkan oleh Sultan Johor Alam Cahaya pula ada gede. Jodoh batat ijian imu berontak, imu ngangkapi. Termasuk ane aja kai mengkawin dengan noni Belanda dengan noni Perancis apa? Bagiannya noni Batat.
Bukan izin le, izin walid, ilon izin katru wate dalam hal kegiatan kan Bang Adipa dan Boleh. Mele, long nutun. Okey, je. Izin mendum kepada rekan-rekan semua, maaf lahir batin, mohon disesuaikan komunikasi dan hati. Semoga kita ke depan baik-baik selalu dan iman tidak undur daripada kesilapan kita kan. Semoga dimudahkan rezeki dan diperbanyak amalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah. Dia benar berarti kan tiga cara buka gitu tiganya yang penting bangga minangnya berarti kan sejarah aja harus tepat lah. Nah, Sebagai induknya anak layak ya diskusi sejarah kedai orang. Yo dah belum lagi abah di Pabga. Anak paham loh ngoyan. ya dia nak kau nak faham itu nak bela raja. Ke boleh. Ibadah nak faham. Ke lagi abangnya tolong cot nombor abah. Kau main kali ke tu. Jauh belum. Pah lagi abah di Pabga. Yang apa lu pegang? Yang lu pegang no jalur supradi kan ke benang merah lu pegang no. Pokok nama Islam Memangnya anak bodoh ni. Raja. Raja. Kita mengron pegang dia nampung sejarah kan kebalahnya dah apa hanale. Memangnya kan memang betul hananya. Memangnya apa juga. mata peng ringgit nyana di Trumon, hana di pasai lu pegang di pasai nyana dinar. Telat tu bekerja. Rumahnya pun luar sakit. Kita pengen ni jauh luar kan kita sejarah di luar negara. Kerajaan PO yang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Aceh karena jika dengannya itu ke apa ini Sultan Ibrahim. Okey bang. Jadinya memang sejarah Memang betul ya Pak pegat dekat darah kamu duduk pegahnya yang bangnya pegah abad 17 ya. Abad 17 kita lagi. Sedangkan Sultan Maulana Abdul Aziz tahun apa itu? Cek kan abad 17-nya ikutnya kerja itulah 16 buah negara ke Timur Tengah, Mesir, Yaman. Betul ya. Daripada Syekh Kusaisi, Ahmad Kusaisi ngan lo kau paham tak badi pa kalau kalan ada badi pa. Memang betul mendom. Syekh Burhanuddin Ulakan ane murid daripada Syekh Kuala. Ya. Ulakan, Ulakan naik di tempat merentif di Ulakan Tarikat, Syekh Burhanuddin Ulakan. Ini murid daripada Syekh Kuala. Kita datang tidak balik, tak pegah lebih Hawaii di Padang kita Islam di Aceh. Syekh Ulakan mentang yang pertama agama Islam di Padang, ini murid daripada Syekh Kuala. Right, okay? Kita baca yang lain ni. Ya betul ya. Ke be tersinggung ada pegahnya apa? Memang betul ya badi pa pegah. Lu kalau janji betul. Sebab lu nak sejarah dari nenek lu yang benar. Pegang kata tadi. Lu nak suka kata. Tanya nanti sejarah dari nenek dan betul dia tanya lah. Kon lagi bang tahu. Tanya. Yang bang pegahnya tahun 17. Dongeng ke petengah lagi ke pegah Tunku Abdul Aziz nah. Jut gunung Telawan yang gegelang rincung Ibnu Batutah. Ibnu Batutahnya tiga Nabi Khaidir ke pegah. Banyak gempam mata ko ke depan Nabi Khaidir kan bukti di Tengah Seribu itu ada kuburan zuriat Rasulullah para penai yang mengislamkan orang barat selatan yang bukti di bodon pegah monumennya silakan yang pegahnya di Tengah Seribu ada buktinya itu don bantah silakan bantah. Kan kalian tu nilai yang dibandingkan dengan di Samudra Pasir, dibandingkan dengan makam Malikus Saleh, bandingkan. Tuhan, memang aku dari Jazirah Arab bang kuburan dia bukti sejarah bang, menyobang pegah bin Salabin terjadi Gunung Selawah di Gunung Rencung Acehnya betul bang, tapi nyonya bukti nak kuburan. Seorang Habib itu di atas dihormati lagi. Maka dipegailah tanggal 1000. Hai putura, lebih dapatnya urung Banda Aceh. Tu kita apa 17 ke bulan ada ke di.
Bang yang tanggal 1000 bang. Tanggal 1000. Oh, tanggal 1017 8 padu ngai dia. 18 kosong dah baru-baru je pegat peng matawang Trumon. Karena mengkhianat tadi. Juga kan masa Sultan Johor Alam Shah. Juga kan diselesaikan pada masa Sultan Sulaiman Shah. Withdraw raja-raja haji. Gua pegang balonnya. Withdraw kapai bagian melakukan perjualan lada haji tidak melalui kesultanan. Abi ayah aku pula Pak. Ulai balang di sana ni raja di sana kan Nasruddin Bijih Lada. Nan ke Bijih Lada Nasruddin. Lon bahaya kelata aku bantah Pak. Mana salah? Mana aku bantah? Wah punya salah tak ada bantah. Yang dari bantah karun tu Kri. Anak kau bantah ada masalah ke kau tu. Tapi benar 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 salah. Mana apa negara berah. Ketika ada pegah Hawaii di Samudra Pasai, Hawaii belah deh buku Pasai, dia belah deh dapat lenyan Hamzah Pansuri Tun Bajan, idang kerajaan Samudra Pasai Tun Bajan. Dia udah itu. Tu betul tu baik. Zaman Kesultanan Aceh. Karena ke zaman Kesultanan Aceh, kaidong Sultan Aceh kali gemu perang dengan mereka. Kakak tu betul tu baik ya. Nah, menanti beda apa yang karena bangkrut Aceh, kena baru terus kekenan. Ketat nak tu bang. Ayo. Dah bang. Bet singgung ah. Bet singgung. Memang betul aku bertanya mengetahui. Ya, bet dah gandawan. Bukti sejarah nak tertulis bak makam tanggal 1000-nya yang di abad ke-7. Jadi menonton pegah abad 18 tapi tu bangai haji. Berarti tunggu saudara orang ilmuwan hanya dia teliti bagian. Dan kan Mas Uji menyona lupa dia ada kerajaan undang-undang jadi pedang kerajaan karena posisi kenan sekolah disangi kerajaan aja bukan jadi pegah karena di barusan sumber di pada Kapur Barus Gambe, Menila, Meyakoweng, Lada dan Awi Buto dan getah rambung makanya lepegangnya dicampur yang Islam konon pegah ya kenan pun tamong Islam berdasarkan lagi nanti makanya diciptakan mata peng regional mata peng ringgit Berdasarkan atung tidro kunya peng yang ipegol lebih dapatnya abad 17 sementara Samudra Pasainya kaidang abad kurang perlak ke abad kurang bopane selama abad 7 di Indonesia Nabi waktu mentang abad 7 anda mempunyai jeruk. Yo yang terpegah bang, bak kuburan bukti tertulis bang, bangcak gede kuburan seribu boleh. Nah, Ike kuragukankah jika bacaannya mata peng ringgit rumohnya mata peng yang nelun yang mat cetak peng pegah apa macam. Pokoknya lupa karena lagi kan, jabat cetak peng ring mata peng ringgit rumohnya nelun nanti juara. di Singapura cetak pengnya nanti Kabutoi meno kan jadi salah ke kalon bat temboknya kada lemboi saji. Harus juga lupa deh. Jadi harus didirikan abad ke-18 abad ke-17 atau 18. Jadi kada saja ke abad 7. Abad ke-7-nya nan itu kondisi dunia itu nah. Abad ke-7 cetaknya nah nyen peng dicetak di Singapura nyan sebagai pusat ala dagangan lada hinan punya ada dipupat cetak di rumah nana mupuit jeru bang cetak peng ringgit rumon nelun yang mat bang tua pegah apa bang tengok spil apa bang abad 20 atau 18 atau kurang dah. Domestiknya nawai draw kudu buang ngangka di puluh hai kami neong Kan satu peng ringgit dengan peng daripada peng nyam nih kajuan nek kanya memang meku tapi di abadnya perkara abadnya
Ada tulisan saji je abad ketujuh. Jawa orang keluru. Ya, Jawa benda. Ke Jawa pakai apa le, bang? Karena kan dari beton tuku-tuku lagi nya. Anak garis secretnya atau kada kan atau len kadang Tak pada hujan merah. hai lam Cina buka sejarah bak dulu versi. Hai lam Assalamualaikum. yang sejarah baik digital maupun yang secara kertas. Tercatat Inan didirikan Tumon oleh Dafa abad ke-18. Menyebabkan abad ke-7 dan 8 enggak masalah. Tetapi sajinya yang kagak melen. Soal peng ringgit okey, memang terjadi pemberontakan ke Bang Rifanyo pegah. Ana masalah. Gadah sah saya perkara. Ya betul bangan. Nyan puan mano. Betul apa di bar? 18.0 pu. 18 didirikan. 18 abad 18. Punya abad ke-7-nya kan je dah pegah je macam dinosaurus di Aceh. Kifan cara peradaban abad ke-7. Lebih bem dengan dah. Nya kan kamu tekan hati kan. Ilong curiga aku gadah sahnya. Mantang lebat juga ngau orang gojah merah. Karena kan batu nisan yang diketemukan di tengah-tengah hutan hanya cenderung harus digabungkan kembali daripada kaligrafi. Laganya wali. Barih ji, ya kan? Jadi kat ji nak kat balok untuk nak kat sulus. Pengnan kan 18 put pengnya 18 put nyo pengnya. Kama may tulis mentang dengan tulisan Latin ditulis. Yan natay pegawai pada Singapura niyan, ya pengut pedagang lada le Inggris yan. Baik anak mupat sejarah. Ya, namun Betul ya. Kita pegang apa? Kabar ya. Lagi dengar apa? Lon bakal lon memang lon bertegak bahwa lagi untuk dah buktikan bak dunia dan bak Indonesia bahwa artinya mata pendo nak regional nak sistem perdagangan do. Berarti hana disediakan Indonesia. Lon makna nang lon lagi lon pegak. Kalau lon bertegakkan harus kena ana. Lon bukti lon pegak bahwa kan jawaban kan kejauh di Bang Rifa. Alhamdulillah lon ada jawaban. Nyo pengnya tiba agam Nyan aduan. Trumon. Nah, Trumon bak Indonesia pada dunia. Berarti artinya nama mata pendo dan berdiri sendiri. Berarti itu cocok mereka adalah. Nah, di pada pendo lu. baru tiba agam. Ya, bukan tiba agam juru yang buka. Udah wewe ji Trumon. Sampai ngaceh kon Trumon mentong. Jamun dan tamu dapat saya karena Makanya dan yang pegah mana anak juta wah. Ini kita tengah jaga dawa. Anak memang nak suang baca ni sejarah. Memang betul ya si bahagia. Kami duduk rumah kan dawa ji nak merumpuk. nyo nak pamdah dia flu peng Trumon. Jangan dah wan muda aku. Trumon nak pamdah dia flu. Nyepuan. Satu tujuh dua Yumji nyo dua kupang benar duduk dua kupang. Ya. Pendirham pakai. Badipa di lawa. Melenya nanti hati bantainya pu ganja. Dah pegajan. Tanya pu. Oh. Tong ko pikir on bakong galon balu. Panen lah yang kemauan. Ka. Nyo ni liu tunggu se. Ngan tunggu se. Apa je ke? Tunggu se. Raja Trumon pada zaman Belanda, Tengku Raja Husainan, Zembeskurdur, negeri Trumon. Sampai anak empat. Badifa. Badifa. Tuan. Nah rencana nak lawan Raja Pasir bukan nah. Hanya menang nya dah cat. Hanya menang. Hana cerita dalam sejarah dunia Islam. Kebetulan cikgu.
Ana cerita dalam sejarah dunia Islam, baik oleh peneliti luar ataupun peneliti daripada Indonesia yang mengatakan Islam awal di tabung ini, Islam kafir di tabung ini di Samudra Pasai. Yang kafir, ana ada wali urun. Dunia Jepung. Dunia ide, Dunia itu.